Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di permulaan tahun 2025 dengan bahan bacaan dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11 dengan tema memiliki hidup berlimpah. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa, sebab kasih dan kemurahan-Mu terus menghentar perjalanan kehidupan. Kami boleh ada di tahun yang baru ini dengan segala kebaikan yang dari Tuhan. Karena itu Bapa, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kami meyakini hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan akan membawa kami di tahun yang baru ini dalam segala sukacita melakukan apa yang menjadi kehendak. Kami akan dipelihara dalam kasih dan kemurahan. Karena itu Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami semua, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengar tetapi juga melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 hingga ayat yang 11. Gembala yang baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Demikian kebenaran firman Tuhan di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat baku dapat di tahun yang baru ini. Selamat berbahagia dan selamat bersyukur. Karena kita boleh ada di tahun baru ini. Kita percaya dan kita meyakini itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat milik Tuhan. Dalam perjalanan panjang di tahun 2024, kita telah menjalaninya dengan segala kisah dan cerita. Di tahun yang telah lewat, mungkin ada banyak hal yang bertambah yang kita raih dan yang kita raih. Namun ada juga yang berkurang dalam kehidupan. Terpisah dengan kehidupan. Di tahun 2024 ada banyak kegembiraan dan kesukaan yang mewarnai hidup. Namun mungkin juga ada cerita sedih, ada cerita duka yang ini segalanya telah berlalunya tahun 2024. Dan oleh tuntunan, kuasa dan kasih Tuhan Yesus Sang Gembala Agung, kita boleh ada di tahun yang baru ini, tahun 2025. Kita yakini menjadi tahun anugerah dari Tuhan Yesus. Karena itu di awal tahun ini mari kita menatap ke depan. Ada rentangan waktu yang Tuhan berikan untuk kita jalani. Hari-hari kehidupan yang kita jalani dengan segala kisah yang nantinya akan terjadi. Adakah umur panjang, kesehatan, keberhasilan, kenyamanan, dan kebahagiaan kita nikmati di tahun baru ini?
itu menjadi harapan kita. Namun satu hal yang harus kita sadari, bahwa seperti tahun-tahun yang selewat dalam torang kehidupan di dunia yang fana, kita selalu akan diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, dan juga masalah. Di era sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa begitu banyak kemudahan dalam manusia membangun komunitas dan kebersamaan, menjalankan dan mengembangkan berbagai usaha di bidang ekonomi demi meraih kesejahteraan, meraih dan mengembangkan ilmu serta memberi banyak pilihan untuk hiburan dan kesenangan diri. Namun sebaliknya juga, keberadaan ini semakin memberi ruang bagi tumbuh dan berkembangnya gaya hidup sekularisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme, serta hadirnya tindakan-tindakan radikalisme yang kemudian menghadirkan berbagai tantangan, salah, dan pergumulan dalam kehidupan pribadi dan komunitas bergereja maupun berbicara. Namun menghadapi hal-hal yang demikian, janganlah kita takut untuk melangkah. Jangan kita ragu untuk berusaha. Mari kita maju dengan penuh harapan dan berjuang terus dengan keyakinan. Tanamkan tekad bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari besok akan lebih baik dari. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita memiliki kesempatan untuk berjuang menikmati kehidupan yang lebih baik dari hari. Mengawali perjalanan di tahun yang baru, yang katakanlah masih penuh misteri. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 menjumpai dan menyapa kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perkataan Tuhan Yesus ini kiranya memberi semangat dan kepastian iman dalam perjalanan dan perjuangan hidup di tahun yang baru. Bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia adalah gembala kita, gembala yang baik. Yesus bukan seperti pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan domba-domba. Melainkan sebagai gembala yang baik, Yesus memberi makan, merawat domba-domba, menyembuhkan, memulihkan, menjaga, membela, dan melindungi domba-dombanya dari segala ancaman. Supaya domba-domba itu hidup. Bahkan sebagai gembala yang baik, rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena itulah Yesus datang menjadi manusia, berkarya dalam kasih yang rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia. Agar setiap orang yang percaya, yang hidup taat kepadanya akan mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tahun anugerah Tuhan ini, mari kita berjuang membangun kehidupan ekonomi dan kesejahteraan pribadi dan keluarga. Dengan terus datang, berharap, dan mengandalkan Yesus sebagai pemilik kehidupan. Teruslah berusaha dengan memberdayakan semua potensi yang ada dalam kehidupan kita sebagai anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan giat. Orang manfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menata dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Sambil tentu tetap berserah dan meminta campur tangan dari Yesus. Bagi generasi muda, mari berusahalah untuk membangun kehidupan masa depan yang indah dan bahagia. Teruslah berjuang dan berusaha dalam studi, kerja, upaya, mencari kerja, dan dalam sambil terus menjaga jati diri sebagai orang percaya.
sebagai gereja masa. Bagi para lansia, teruslah kuat dalam iman kepada Kristus di tengah gumul masa. Yakin dan berpeganglah pada janji Tuhan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong. Aku telah melakukannya dan mau menanggung. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Dalam Yesaya 46 ayat yang sekalipun tahun baru masih misteri, tapi yakinlah bahwa tahun ini menjadi tahun anugerah Tuhan bagi kita sebagai umat milik Tuhan. Perkataan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, sesungguhnya adalah pernyataan kasih sayang Yesus bagi kita sebagai umat Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan peduli dengan keberadaan. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup. Dia adalah Tuhan sumber kehidupan dan sumber segala. Tuhan mampu menjawab apa yang kita minta dan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Ia mampu memberi lebih dari apa yang kita harapkan. Sama seperti firman-Nya bahwa Ia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Mari kita mempercayakan hidup kita dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Terus bekerja, berusaha, berjuang sambil berpegang pada janji. Lindung dalam naungannya dan berserah pada kuasa kasih. Karena Dia adalah gembala yang mengasihi domba-domba. Bahkan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita sebagai umatnya. Ingat bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama. Selamat tahun baru, selamat berjuang, menikmati dan mensyukuri hidup berkelimpahan dalam kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada kami boleh ada di tahun yang baru. Dan kami percaya itu semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup dan penghidupan kami sebagai umat milik Tuhan. Kami mau melangkah, kami mau menapaki tahun yang baru ini dalam keyakinan bahwa sebagaimana kami boleh melewati tahun 2024, maka tahun 2025 menjadi tahun anugerah Tuhan bagi kehidupan kami semua yang tetap percaya dan yang tetap hidup mengandalkan. Bahwa Tuhan tetap menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk menikmati segala kemurahan Tuhan, semua keberkatan Tuhan. Baik berkat-berkat jasmani teristimewa berkat-berkat. Kami meyakini bahwa ketika kami ada di tahun yang baru ini, kami pun tetap ada dalam pengasihan dan dalam perlindungan tangan Tuhan yang kasih. Karena itu Bapa, kami mau menyerahkan keberadaan kehidupan kami di tahun yang baru ini hanya dalam pimpinan, dalam tuntunan tangan Tuhan yang kasih. Kami meyakini Tuhan selalu punya rencana dan rancangan yang indah bagi kami semua. Karena itu Bapa, tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk mempergunakan waktu dan kesempatan di tahun yang baru ini. Melakukan semua yang Tuhan kenan dalam kehidupan kami. Dan memuliakan Tuhan dengan semua yang kami katakan, yang kami lakukan dan yang kami pikirkan. Dan demikian kami pun meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Tuhan akan selalu diagungkan dalam keberadaan kehidupan semua umat yang percaya. Bagi mereka yang boleh mendengarkan, bagi mereka yang menyaksikan channel YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Giri,
Diberkatilah kehidupan mereka, baik pribadi, keluarga. Dimanapun mereka pergi dan berada, apapun tugas tanggung jawab pekerjaan yang telah dengan meyakini dan percaya bahwa tahun yang baru ini juga menjadi tahun anugerah bagi kehidupan saudara-saudara. Kami pun terus menopang di dalam doa untuk tim multimedia Marturia Jemaat Pemim Bukit Kasih. Engkau tetap menganugerahkan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya pelayanan yang telah dipercayakan senantiasa dapat dikerjakan dengan segala baik dan berkat-berkat juga akan melimpah dalam kehidupan baik pribadi maupun bersama dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa. Ini kami yang datang berdoa, ini kami yang datang mengucap syukur kepadamu dalam sukacita iman di tahun yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.